teman-teman masih bingung antara wakaf ini bagian sedekahkah atau bagaimana Ibu gitu. Karena kan kalau yang kita lihat itu bahwa wakaf itu yang pernah saya baca Ibu ya, itu adalah menginfakkan sebagian harta entah dari tanah, bangunan dan lain sebagainya, tapi tetap sebagai atas nama dia gitu. Jadi bahasanya kayak wakaf atas nama siapa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita di Tali Kata Podcast. Podcast bersama Talita Group dan Bimas Kemenak Provinsi Bali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita di bulan Ramadan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga teman-teman juga yang di sana selalu sehat walafiat dan selalu bahagia selalu. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini kita kali ini akan membahas tentang tata cara perwakafan. Dan di sini juga kita sudah ada narasumber yang alhamdulillah sudah paham banget lah terkait tata cara perwakafan. Di sini ada Bu Uswatun Hasanah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mas. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Ibu kita akan ngobrol secara general dulu Ibu terkait gimana kesibukan Ibu nih di rumah atau di kantor selama bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada bulan suci Ramadan ini Mas Rafli kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan yang luar biasa sehingga masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk insya Allah kan itu nih. Jadi kegiatan kita walaupun sebagai ibu rumah tangga, walaupun sebagai pegawai ataupun karyawan atau apapun itu, tapi kita tetap istiqomah, tetap giat, tetap semangat dalam berpuasa Ramadan walaupun kita sedang dalam keadaan sibuk. Mungkin itu Mas Rafli. Alhamdulillah Ibu ya. Jadi kita tidak tidur terus Mas Rafli. Jadi kita tetap semangat untuk selalu mensiarkan Islam, kemudian sebagai ibu rumah tangga juga ibu rumah tangga yang pastinya teladan untuk anak-anak kita. Amin. Amin, amin. Ya teman-teman, Bu Uswatun Hasanah ini salah satu wanita yang progresif banget ya. Jadi di bulan puasa tidak hanya sebagai pegawai, tapi juga sebagai ibu rumah tangga yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Insya Allah, semoga aja Mas Rafli. Oke, kita kembali Bu ke topik kita yaitu tata cara perwakafan. Mungkin teman-teman, apalagi teman-teman yang muda kayak saya ini mungkin masih agak awam Bu tentang wakaf. Mungkin sebelum kita masuk ke tata cara, mungkin Ibu bisa bantu jelasin dong gimana sih wakaf itu apa dan mungkin bagian-bagian wakaf itu seperti apa? Siap, oke. Terima kasih Mas Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Mas Rafli yang kami hormati, kemudian Talita Group yang kami hormati pula. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dikasih amanah untuk menyampaikan terkait tentang perwakafan. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan dulu beberapa ayat dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta kamu yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, insya Allah Allah Maha mengetahui dan Allah Maha tahu itu. Siap. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 292 disebutkan juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin
fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur 1 biji benih, kemudian menumbuhkan 7 buah tangkai. Dan masing-masing tangkai itu ada 100 biji. Jadi Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Jadi dari 2 ayat tersebut bisa disimpulkan Mas Rafli, jadi kita sebagai umat Islam, khususnya umat Islam yang ada di muka bumi ini, jadi jangan ragu untuk berwakaf, gitu. Jangan ragu untuk berwakaf. Jadi tingkat keimanan seseorang itu bisa dilihat dari seberapa besar kita, seberapa kemauan kita untuk menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah, gitu. Jadi bisa kita lihat di situ, Mas Rafli. Jadi kalau kita semakin cinta kepada Allah, berarti kita juga semakin ikhlas untuk menginfakkan sebagian harta yang kita punya di jalan Allah. Jadi Allah tidak akan sedikit pun terlewatkan untuk mencatat pahala bagi orang-orang yang sudah berinfak di jalannya. Mungkin itu dari saya, jadi prolog untuk terkait tentang perwakafan, Mas Fadli. Terus kemudian di dalam undang-undang, jadi tadi dalam Al-Quran kan sudah kita semua insya Allah bisa menyimak ya, salah satunya yang saya sampaikan kan beberapa itu tadi 2. Kemudian di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu insya Allah juga disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ya, tentang wakaf. Di situ sudah dijelaskan secara gamblang, Mas Rafli, tentang terkait perwakafan. Jadi kita tidak usah bingung gitu terkait tentang apakah yang mendasari terkait perwakafan. Jadi sekarang sudah digital, kita buka HP, sudah itu bisa, jadi bisa kita lihat yang terkait dengan apa ini. Terus bagaimana caranya, di situ sudah tersirat. Insya Allah sudah gamblang, Mas Rafli. Mungkin itu siap Ibu. Ya Allah. Mungkin itu Mas Rafli yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sharing aja terkait tentang ini. Siap. Oke, Ibu, mungkin sedikit yang terkait wakaf ini secara general mungkin Ibu, intinya kan tadi kita sudah membahas tentang apa sih yang mendasari terkait wakaf itu dari Al-Quran, terus dari undang-undang. Nah mungkin teman-teman masih bingung antara wakaf ini bagian sedekahkah atau bagaimana Ibu gitu. Karena kan kalau yang kita lihat itu bahwa wakaf itu yang pernah saya baca Ibu ya, itu adalah menginfakkan sebagian harta entah dari tanah, bangunan dan lain sebagainya, tapi tetap sebagai atas nama dia gitu. Jadi bahasanya kayak wakaf atas nama siapa gitu. Nah itu gimana Ibu penjelasannya? Kalau sedekah kan sedangkan kita kan benar-benar menyerahkan gitu, entah hamba Allah lah atau gimana gitu. Terima kasih Mas Rafli, keliru Fadli terus. Makasih Mas Rafli. Gini, kalau wakaf, kalau kita mau berwakaf, Mas Rafli mau berwakaf, itu berarti namanya wakif ya, Mas ya. Jadi siapa dan apa aja yang terlibat di dalam perwakafan yang tadi belum saya sampaikan. Yang pertama adalah wakif. Jadi orang yang mau mewakafkan gitu, Mas Rafli punya tanah mau mewakafkan kan begitu. Kemudian ada akte ikrar wakaf. Akte ikrar wakaf itu apa yang mau disampaikan Mas Fadli, pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya kepada nadir kan begitu. Siapakah nadir? Nadir orang yang dipercaya wakif untuk mengelola harta benda wakaf kan gitu nggih. Jadi ada wakif, kemudian ada AIW, akte ikrar wakaf, pernyataan wakaf, kemudian ada nadir, kemudian ada apa lagi? Jadi kemudian ada pejabat pembuat akte ikrar wakaf Mas Fadli, Mas Rafli, PPAIW, yang biasa kita sebut dengan kepala KUA. Itu nanti yang akan mengurus proses untuk terkait perwakafan. Kemudian yang berikutnya
ada mauquf B, yaitu harta benda yang akan diwakafkan harus ada gitu ya. Jangan sampai saya berwakaf kemudian tanah wakafnya ada di mana, nggak ada, sertifikatnya kemana, itu tidak boleh Mas Rafli. Jadi harus jelas. Jadi yang mau diwakafkan, orang yang mau berwakaf itu harus ada, kemudian yang mau diwakafkan, terus ikrar, dan kemudian terus PPAIW, terus ada itu, kemudian Badan Wakaf Indonesia sekarang. Apa Badan Wakaf Indonesia itu? Yaitu lembaga independen yang membantu untuk pengelolaan wakaf. Gitu ya. Jadi itu ada lembaga independen yang terkait tentang membantu nadir untuk mengelola perwakafan kan begitu. Kemudian ada pemerintah kan gitu. Jadi semuanya itu berkaitan langsung dengan proses perwakafan. Jadi kalau Mas Rafli mau berwakaf, berarti nanti saya sarankan untuk ke KUA terdekat. Jadi harus kemudian Mas Rafli sebagai wakif harus menunjuk daripada nadir. Nadir itu siapa tadi? Yaitu orang yang kita percaya untuk mengelola masalah wakaf yang sudah kita harta yang sudah kita wakafkan. Mungkin itu sekilas nggih. Bu. Jadi sudah mengerucut. Iya, betul. Bu. Kita sambil bincang-bincang ini rasanya agak sedikit apa ya? Haus atau gimana Bu ya? Tapi kita harus menahan dulu ya Bu. Di sini ada madu-madu yang alhamdulillah juga bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan nih Bu ya. Ini ada madu dari Talita Honey, ada berbagai varian rasa Bu. Jadi ini kita konsumsinya nanti buka puasa Bu ya. Siap. Nanti ini bisa dipesankan di kontak yang ada di bawah yang dikelola oleh Talita Group gitu Ibu. Jadi nanti kalau misalnya Ibu pesan-pesan langsung ke Talita Group aja Bu ya. Siap Mas Rafli. Kita lanjut Ibu ke terkait perwakafan tadi kan ada bagian-bagian yang kayak unsur-unsur dalam perwakafan ini. Tapi kita kan juga kurang-kurang paham. Selain mungkin yang kita paham wakaf itu ya tanah, bangunan gitu Ibu ya. Apakah di luar itu ada wakaf yang lain Ibu? Ada, Jadi gini Mas Rafli, kalau gini saya jelaskan dulu, kalau kita mau berwakaf, jangan sampai cuma unsur percaya saja, saya wakaf itu. Tapi saya menghimbau, jadi Kementerian Agama, Provinsi Bali khususnya ada di Bali ini menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Bali untuk segera memproses ikrar wakaf itu yang sudah disampaikan ke nadir ke pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Jadi gitu. Jadi nanti Mas Rafli selaku wakif, kemudian nanti atau kuasanya kalau misalkan Mas Rafli nggak bisa itu ke KUA terdekat. Kalau Mas Rafli orang Denpasar Barat berarti KUA Denpasar Barat itu sesuai dengan wilayahnya. Kalau di Buleleng ya di Buleleng itu sesuai dengan wilayahnya ke KUA setempat. Nanti di sana akan diinfo terkait dengan persyaratan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Insya Allah tidak menyulitkan gitu, apalagi sekarang sudah zamannya digital, Insya Allah akan dipermudah. Jadi kita lebih lebih yakin gitu. Saya sudah berwakaf dan sudah apalagi sertifikat wakafnya tadi sudah terbit gitu loh. Kalau kita sudah berikrar, kemudian akte ikrar wakafnya sudah keluar, kemudian PPAIW-nya selaku kepala KUA itu mendaftarkan ke BPN. Nah itu kan lebih yakin kita. Alhamdulillah saya sudah berwakaf dan insya Allah Allah yang akan mengganti dengan segalanya. Kan gitu Mas Fadli. Gitu. Kita kembali tadi ke wakaf tanah Ibu. Apakah ada minimal ukuran tanahnya Ibu? Jadi kayak semisal mungkin kita wakaf itu harus minimal berapa meter persegi dan lain sebagainya itu ada nggak Ibu minimal? Nggak ada sih Mas Rafli. Tetapi yang biasanya ini yang di Provinsi Bali itu minimal satu are itu yang satu are itu yang paling kecil tak lihat ya. 95 juga ada 95 meter gitu. Jadi tergantung kita mau menginfakkan, mau mewakafkan tanah kita kepada Allah kan gitu ya. Kalau sudah wakaf berarti sudah nadir. Jadi wakaf itu sudah tidak berhak lagi. Mas Rafli mau mewakafkan 2 hektar gitu. Punya 5 hektar yang mau diwakafkan 2 hektar. Tapi jangan lupa saya mengingatkan juga kepada seluruh pemirsa yang kebetulan lagi menyimak acara pada siang hari ini. Kalau mau kalau mau mewakafkan hartanya, mohon dipecah dulu.
Misalkan dipecah kan tuh gimana Ibu? dipecah maksudnya begini, kan 5 hektar tadi yang saya contohkan, yang mau diwakafkan 2 hektar. Dan mohon yang 2 hektar tuh harus disertifikatkan dipisah gitu, belum dipisah dulu gitu, jangan campur gitu. Oh, jadi sertifikat tanahnya itu dipisah dulu Ibu. Jadi itu memudahkan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam proses pensertifikatan tanah wakaf di BPN gitu Mas Rafli. Untuk batasnya tidak ada, Mas Rafli mau berapa meter monggo, tapi yang terdata di Provinsi Bali ini saya lihat itu 1 aren. Ya lebih ya, ada berhektar-hektar juga banyak Mas Rafli ya, alhamdulillah. Jadi di Bali ini ada 1000 data saya nggih. 1617 lokasi tanah wakaf Mas Rafli, luar biasa. Luar biasa. Jadi ada yang produktif, ada yang apa istilahnya pendidikan, kemudian masjid yang banyak ya untuk pemakaman Mas Rafli. Jadi itu ya. Jadi yang perlu saya garis bawahi, kalau mau mewakafkan tanah, kalau misalkan belum dipecah, tolong dipecah dulu. Ini biar memudahkan pejabat terkait PPAIW ini, yaitu PPAIW yang terkait ini, yang mengurus sampai ke BPN, kemudian nadirnya nanti didaftarkan ke BWI, ke Badan Wakaf Indonesia, nanti didaftarkan ke BWI itu sesuai dengan luas tanah wakaf, kan gitu, kewenangan BWI provinsi. Jadi BWI itu ada BWI pusat, BWI provinsi, BWI kabupaten, semua itu punya wewenang masing-masing Mas Fadli gitu. Jadi begitu Mas Rafli. Siap. Jadi gitu ya, sudah gamblang Mas Rafli ya. Aman Bu. Insya Allah. Jadi Mas Rafli kalau punya tanah wakaf tanah yang banyak, kalau pingin mewakafkan, boleh berapa aja. Langsung datang ke kantor urusan agama yang terdekat. Mungkin itu Mas Rafli. Siap Ibu. Makasih banyak Bu. Jadi kita teman-teman juga yang di rumah yang sedang menonton ini juga jadi banyak pengetahuan Bu terkait pewakafan, karena kita juga kadang melihat sekilas cuma lewat di jalan, oh ini tanah wakaf, sedang kita nggak tahu nih proses-proses perwakafannya ini seperti apa Ibu. Nah Ibu, mungkin terakhir Ibu sebelum kita tutup, mungkin Ibu ada closing statement mungkin Ibu buat teman-teman yang di sana, mungkin biar anak muda ini juga jadi kita ingin nih untuk berwakaf kepada suatu masjid atau suatu pemakaman gitu. Silakan Ibu. Siap. Terima kasih Mas Rafli. Baik, para pemirsa yang kami hormati, untuk closing pada siang hari ini saya menghimbau kepada seluruh umat muslim khususnya yang ada di Provinsi Bali, jangan ragu-ragu untuk berwakaf gitu nggih. Walaupun kalau misalkan wakaf uang hanya 10.000 boleh. Apalagi istiqomah, insya Allah itu akan bermanfaat. Kalau misalkan kita mau berwakaf, baik itu tanah maupun uang, itu nanti di dalam aturan undang-undang sudah jelas, jadi kita tidak usah ragu, apalagi di dalam ayat Al-Quran tadi sudah jelas, jadi kita jangan ragu untuk berwakaf. Insya Allah, Allah akan mencatat apapun yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Allah tidak akan terlewatkan, sekecil apapun yang sudah kita wakafkan di jalan Allah. Tetap semangat untuk kebaikan. Mungkin itu Mas Rafli. Bu. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita sampaikan, kita gali nih oleh Bu Uswatun Hasanah gitu terkait tata cara perwakafan. Karena kita sudah pada ending, maka saya memohon maaf atas segala perbincangan kita ada kekurangan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Bu Uswatun Hasanah telah hadir di podcast kami. Sama-sama. Nanti juga. Nggak apa-apa Ibu. Nanti hati-hati di jalan nih Bang waktu pulang. Kurang lebih mohon maaf. Kembali lagi nanti sama kita di Talikata Podcast. Podcast Talika Group bersama Bimas Kemenak Provinsi Bali. Kurang lebih mohon maaf Ibu. Kurang lebih mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.